Kamu mungkin percaya bahwa demokrasi adalah musuh alami oligarki, bahwa ketika rakyat memilih, kekuasaan orang-orang kaya akan runtuh, bahwa suara mayoritas pada akhirnya akan mengalahkan uang segelintir elit. Tapi bagaimana jika kenyataannya justru sebaliknya? Bagaimana jika demokrasi adalah tempat paling aman bagi oligarki modern? Bagaimana jika pemilu, parlemen, dan konstitusi yang selama ini kita anggap sebagai benteng rakyat justru menjadi sistem perlindungan paling efektif bagi orang kaya? Selama ini, kita diajarkan bahwa masalah politik adalah soal presiden, parlemen, dan partai. Soal siapa menang pemilu, siapa kalah debat, dan siapa duduk di kursi kekuasaan. Namun seorang ilmuwan politik bernama Jeffrey Winters mengajukan pertanyaan yang jauh lebih dalam dan jauh lebih tidak nyaman. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari sistem politik apapun? Apapun bentuknya, apapun ideologinya. Jawabannya bukan selalu pejabat, bukan selalu presiden, bukan selalu partai. Jawabannya adalah mereka yang menguasai kekayaan ekstrem. Menurut Winters, oligarki bukan sekadar elit. Oligarki bukan sekadar orang berpengaruh. Oligarki adalah orang-orang super kaya yang memiliki kekayaan dalam skala yang cukup besar untuk mengubah arah politik. Dan ada satu tujuan utama dari keterlibatan mereka dalam politik. Melindungi kekayaan itu sendiri, mereka tidak selalu tampil di depan layar. Mereka tidak selalu mencalonkan diri. Mereka tidak selalu berbicara. Tapi mereka selalu memastikan satu hal, bahwa harta mereka aman. Dari negara, dari rakyat, dan dari perubahan, karena kekayaan tidak pernah benar-benar aman. Ia selalu terancam oleh pajak, oleh kebijakan redistribusi, oleh tuntutan keadilan sosial, oleh revolusi, atau bahkan oleh elit kaya lainnya. Dan semakin besar kekayaannya, semakin besar pula ketakutannya untuk kehilangan. Karena itu, ketika ancaman muncul, oligarki bergerak, bukan dengan pidato, bukan dengan slogan, tapi dengan uang. Dulu, dalam masyarakat feodal, oligark mempertahankan kekayaannya dengan cara kasar. Mereka memelihara tentara pribadi, membangun benteng, mengangkat senjata. Hari ini, cara itu tidak lagi diperlukan. Di dunia modern, oligarki tidak perlu kekerasan terbuka. Mereka menggunakan pengacara, lobi kebijakan, celah hukum, dan sistem politik yang mahal. Pedang diganti pasal, benteng diganti konstitusi. Dan inilah bentuk oligarki yang paling kuat dan paling stabil. Oligarki sipil. Ini bagian paling mengejutkan dari teori Winters. Demokrasi tidak menghancurkan oligarki. Demokrasi justru membuatnya lebih aman. Karena dalam demokrasi, pemilu itu mahal. Politik butuh dana. Kampanye membutuhkan iklan, logistik, dan mesin besar. Dan kebijakan bisa dibeli secara legal. Satu orang memang satu suara di bilik suara, tapi di luar bilik suara, 1 miliar rupiah punya pengaruh jauh lebih besar. Demokrasi menjanjikan kesetaraan politik, tapi membiarkan ketimpangan ekonomi tetap utuh. Dan disitulah oligarki hidup subur. Jeffrey Winters menyebut Amerika Serikat sebagai oligarki sipil paling matang di dunia. Negaranya demokratis. Hukumnya kuat, hak milik dilindungi secara ekstrem. Namun, pajak orang kaya terus melemah. Biaya politik semakin mahal, dan kekayaan semakin terkonsentrasi. Sementara, di negara berkembang, termasuk Indonesia, oligarki dan politik sering menyatu secara lebih kasar. Bisnis, kekuasaan, dan pemilu saling mengunci. Negara lemah, institusi rapuh, dan demokrasi sering berhenti pada prosedur. Demokrasi datang, tapi oligarki tidak pergi. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah negara ini demokratis? Pertanyaannya adalah, siapa yang paling mampu melindungi kekayaannya di dalam sistem ini? Karena selama kekayaan ekstrem tidak dibatasi, selama ketimpangan ekonomi dibiarkan, politik akan selalu tunduk padanya. Oligarki tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk.
Dan mungkin kita hidup di dalam bentuk itu sekarang.